warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Arahman Syah Febri, SIP MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ratna Yosefin Aurelia dengan NIM 07011282328147 dari kelas D Indralaya. Di video ini saya mengambil kasus hukum pidana, yaitu dengan kasus Antasari Azhar. Nah, Antasari Azhar ini merupakan mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang kita kenal dengan KPK. Antasari Azhar ini terjerat dalam kasus pembunuhan terhadap seseorang bernama Nasruddin Zulkarnain yang diduga terkait dengan urusan pribadi dan pekerjaan. Kasus ini tuh menimbulkan kontroversi besar karena melibatkan figur penting dalam pemberantasan korupsi. Nah, di sini saya akan menganalisis kasus ini menggunakan analisis 5W tambah 1H, serta apakah sudah tepat putusan hakim dalam kasus ini berdasarkan barang bukti dan saksi di persidangan tersebut. Baik, kita akan menganalisis dari analisis yang pertama, yaitu bagian what atau apa. Nah, di bagian ini tuh Antasari Azhar dituduh dan kemudian dijatuhi hukuman penjara karena terlibat dalam pembunuhan Nasruddin Zulkarnain, seorang pengusaha yang memiliki hubungan dengan kehidupan pribadi Antasari. Pada awalnya, Antasari ini menyangkal keterlibatannya, namun bukti-bukti yang terungkap di persidangan menunjukkan adanya keterlibatan langsung. Nah, pembunuhan tersebut tuh terjadi setelah Nasruddin diduga mengancam keluarga Antasari terkait masalah pribadi. Nah, selanjutnya di bagian kedua itu ada analisis, yaitu who atau siapa. Nah, di bagian itu tuh kita akan mengungkap beberapa tokoh. Yang pertama itu ada Antasari Azhar, yaitu mantan ketua KPK yang menjadi terpidana dalam kasus ini. Lalu yang kedua itu ada Nasruddin Zulkarnain, yaitu korban pembunuhan seorang pengusaha yang terlibat dalam peristiwa ini. Nah, selanjutnya itu ada tokoh pelaku lain atau tersangka lain, beberapa orang yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembunuhan yang menjadi rekan atau orang yang disewa oleh Antasari untuk melakukan kejahatan tersebut. Lalu yang selanjutnya itu ada polisi, pihak yang melakukan penyelidikan dan menangkap Antasari beserta rekan-rekannya. Yang selanjutnya itu ada masyarakat publik yang merasa terkejut dengan kasus yang melibatkan seorang tokoh besar dalam pemberantasan korupsi. Lalu yang ketiga ada when atau kapan. Pembunuhan ini terjadi pada tanggal 14 Maret 2009 di Jakarta. Lalu penyelidikan dimulai setelah adanya laporan tentang pembunuhan yang terjadi. Setelahnya, Antasari ditangkap pada bulan Mei 2009 dan proses persidangan berlangsung hingga akhirnya dia dijatuhi hukuman penjara pada bulan Juni 2010. Lalu yang keempat ada where atau di mana. Pembunuhan Nasruddin ini terjadi di kawasan Tangerang, Banten. Nasruddin dibunuh ketika sedang dalam perjalanan menggunakan mobilnya. Lalu sidang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lalu Antasari ditangkap di rumahnya di Jakarta setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Lalu analisis selanjutnya itu ada why atau mengapa. Motif utama dari pembunuhan ini adalah masalah pribadi antara Antasari Azhar dan Nasruddin Zulkarnain. Antasari diduga memiliki hubungan yang rumit dengan Nasruddin yang terkait dengan masalah keluarga dan perselingkuhan. Nasruddin diduga mengancam Antasari dengan mengungkapkan informasi pribadi yang bisa merusak nama baik Antasari sendiri. Keputusan untuk membunuh Nasruddin muncul dari keinginan Antasari untuk menghilangkan ancaman tersebut, meskipun ini tidak membenarkan tindakannya. Kasus ini mengungkapkan bagaimana masalah pribadi bisa berakhir dengan tindakan kriminal yang sangat fatal. Lalu, analisis yang terakhir itu ada how, bagaimana. Antasari Azhar diduga merencanakan pembunuhan Nasruddin dengan melibatkan beberapa orang yang dianggap dapat melaksanakan tugas tersebut. Salah satu dari pelaku yang berprofesi sebagai eksekutor berhasil menembak Nasruddin dalam sebuah kejadian
yang terjadi di jalan raya pada malam hari. Antasari diduga memberikan instruksi dan dana untuk pelaksanaan pembunuhan tersebut. Penyidik berhasil menemukan bukti yang menghubungkan Antasari dengan para pelaku lainnya, termasuk rekaman percakapan telepon dan bukti-bukti lain yang mengarah pada keterlibatannya. Setelah bukti-bukti tersebut ditemukan, Antasari ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Putusan hakim dalam kasus Antasari Azhar yang mengarah pada hukuman penjara selama 18 tahun atas keterlibatannya dalam pembunuhan Nasruddin Zulkarnain pada tahun 2009 memunculkan berbagai pertanyaan dan kontroversi. Seiring berjalannya waktu, banyak pihak yang mempertanyakan apakah keputusan tersebut benar-benar tepat berdasarkan barang bukti yang ada, kesaksian di persidangan, dan berbagai faktor lainnya yang terkait dengan proses hukum. Lalu, apakah keputusan tersebut sudah tepat? Di sini saya akan mengambil dari dua sisi, yaitu sisi pro dan sisi kontra. Yang pertama itu ada pro. Mengapa putusan ini bisa dikatakan tepat? Dari yang pertama itu karena bukti yang cukup kuat berdasarkan barang bukti yang ada seperti rekaman percakapan telepon, bukti keuangan, dan kesaksian para pelaku. Pengadilan memiliki dasar yang cukup kuat untuk memutuskan bahwa Antasari terlibat dalam perencanaan pembunuhan. Yang selanjutnya itu perencanaan pembunuhan. Keputusan Antasari untuk menghilangkan ancaman terhadap reputasinya dengan membunuh Nasruddin menunjukkan bahwa ini bukan tindakan spontan, melainkan pembunuhan berencana. Pengadilan berhak memberikan hukuman yang sesuai dengan perencanaan tersebut. Lalu, bukti kesaksian yang konsisten, meskipun terdapat kemungkinan manipulasi dalam kesaksian para pelaku, bukti-bukti fisik dan kesaksian yang koheren mendukung klaim bahwa Antasari adalah otak di balik pembunuhan tersebut. Lalu yang kedua ada bagian kontra, keraguan atas keputusan hakim. Tantangan terhadap kredibilitas kesaksian. Banyak pihak yang meragukan kesaksian para pelaku, mengingat mereka mungkin berharap mendapatkan pengurangan hukuman. Ini memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana pengadilan bisa memastikan bahwa kesaksian ini benar-benar objektif. Lalu motif pribadi yang terlibat, beberapa pihak berargumen bahwa motif pribadi di balik tindakan Antasari yaitu perlindungan terhadap reputasi pribadinya bisa jadi tidak cukup untuk mengarahkannya pada tindakan pembunuhan yang mengerikan ini. Ada spekulasi bahwa proses hukum ini mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor politik atau tekanan eksternal. Lalu proses persidangan yang kontroversial. Banyak kritik yang muncul terkait dengan proses persidangan yang dianggap tidak transparan atau dipengaruhi oleh kekuatan politik. Beberapa orang meragukan apakah Antasari benar-benar diberikan kesempatan untuk membela diri dengan adil. Nah, tibalah kita di bagian yang akhir, yaitu kesimpulan. Secara hukum, putusan hakim dalam kasus Antasari Azhar bisa dikatakan tepat dalam konteks barang bukti yang cukup kuat